Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, ketemu lagi nih dengan Abi Hilman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Materi ini khusus untuk kelas 8 SMP. Baik, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman atas materi yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, kita simak peta konsep. Yang pertama, memahami berbaik sangka. Kemudian memahami juga amal soleh. Lalu turunannya ke bawah, memahami dalil nakli tentang berbaik sangka dan amal soleh. Kemudian memahami cara menerapkan berbaik sangka dan memahami cara menerapkan beramal soleh. Lalu turunannya di bawahnya dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan. Nah, sikap mulia yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dalam kehidupan, suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke deh, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku semua, karena semua materi ini insya Allah mengenai berbuat baik dan juga beramal soleh. Kita lihat. Kata amal soleh berasal dari kata amilus. Nah, itu secara bahasa ya. Artinya yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Nah, itu pengertiannya. Dalilnya kita bisa lihat di dalam Quran surah Al-Asr ayat 2 dan 3. Ini mah surat semuanya insya Allah pada bisa ya. Maka dari itu yuk kita baca bareng-bareng. Tamus bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran surah Al-Asr surat yang ke-103 ayat 2 dan 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Beramal soleh atau amal kebajikan, 3. Saling menasehati untuk kebenaran, yang keempat saling menasehati untuk kesabaran. Insya Allah kalau kita bisa melakukan hal ini, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Oke, baik, selanjutnya antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini, padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan akhiratnya. Itu. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Ini juga anak-anak insyaallah pada hafal ini mah ya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Ta'us bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah atau biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah surah yang ke-99 ayat 7 sampai 8. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini sangat jelas sekali dan bisa kita pahami gitu ya, bahwa ketika kita mengetahui ilmunya, maka kita bisa beramal soleh. Lalu kemudian niat ikhlaskan karena Allah. Insya Allah amal soleh kita juga bisa kita terima. Dan amal soleh yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tetapi sedikit sekali amalnya? Nah, lalu kemudian kalian remehkan atau menghina karena sedikit amalnya dia. Nah, ingat, ini sebenarnya tidak boleh ya, kita menghina atau mencela orang yang sedikit amalnya. Kenapa? Kita lihat kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Kita baca sama-sama ya. Ini pasti pada bisa nih baca hadis nih ya. Oke, baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an, semoga ridha Allah kepadanya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik, seberapapun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Tuh, ketika ada saudara kita datang, kita senyum, wajah kita wajah yang menyejukkan, menyenangkan, itu juga menjadi sebuah amal soleh walaupun kecil ya, dan itu tidak boleh dicela, harus kita hargai, kita hormati. Oke deh, di sini insya Allah kalian paham ya. Misalkan ada orang sodakohnya cuma 1.000, nggak boleh kita hina. Lu sodakoh 1.000, gua dong nih sodakoh 5.000. Itu sombong larinya ya. Jadi tidak boleh. Berapapun amal orang yang mereka lakukan, udah hargai saja amalnya. Jangan kita membanding-bandingkan dengan amal kita, terutama yang kita merasa bahwa amal kita lebih baik daripada dia. Oke, urusan nafsi-nafsi saja. Tapi ketika kita menasehati orang untuk melakukan amal yang lebih baik lagi, maka nasihatilah dengan kebenaran dan juga nasihati dengan kesabaran. Oke deh. Wahai generasi muda Islam, ketahuilah bahwa amal soleh ada 3 macam. Tuh, yuk kita perhatiin apa aja sih. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Ini sangat jelas sekali ya. Lalu kemudian yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Nanti akan Abi kasih contohnya apa saja. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Oke, yang pertama contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Quran, dan ibadah lainnya. Nah, itulah amal soleh terhadap Allah
ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, maka dari itu ibadahnya apa saja? Salat yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalin tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya full setiap hari kita laksanakan. Baiknya secara berjamaah di masjid gitu ya. Tapi ke dalam kondisi pandemi ini boleh kalian melaksanakannya di rumah kalau memang kondisi pandeminya masuk ke dalam zona hitam atau zona merah. Oke, kemudian yang kedua zakat, puasa. Ya, puasanya puasa di bulan Ramadan pastinya. Lalu kemudian membaca Quran. Itu pun bagian daripada beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan juga menolong kaum duafa. Nah, ini amal soleh terhadap manusia. Ya, mungkin sehari-hari kita bisa melakukan itu ya, biasa melakukannya. Nah, apalagi kalau memang kita rutinkan, kita senyum ramah baik kepada orang, bertutur kata yang baik, tidak berkata-kata yang tidak bermanfaat. Insya Allah orang yang seperti ini maka dia akan terus mendulang amal soleh ya terhadap setiap manusia. Oke, baik, yang ketiga, nah contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan juga mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan di rumahnya. Nah, maka inilah amal soleh terhadap lingkungan. Oke deh, yakin semuanya sudah paham ini, sudah bisa, sudah pinter semuanya. Nah, di samping dari ketiga hal tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut dengan amal jariah. Apa itu amal jariah? Yaitu perbuatan kebaikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Subhanallah. Ketika dia sudah meninggal, maka pahala amal jariah akan terus mengalir selama orang itu masih hidup, masih dapat memanfaatkan hasil kebaikan yang kita tinggalkan di dunia ini. Ini luar biasa ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan baginya anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, itu yang ketiga. Hadis riwayat Muslim, saudaramu dengan muka yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim juga. Nah, itu tambahannya. Nah, artinya adalah bahwa amal jariah ini akan kita bawa sampai ketika kita sudah berada di alam barzah. Maka itu jadi amal kebaikan buat kita, sedekah kita, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketika kita punya ilmu, kemudian kita manfaatkan, kita ajarkan kepada orang lain lagi, dan orang lain mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka itu pun jadi amal jariah buat kita. Lalu kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, kita didik anak kita. Kalau kalian nanti suatu hari menjadi orang tua, maka didiklah anaknya agar menjadi anak yang soleh. Nah, sekarang kalian masih anak-anak, maka jadilah kalian anak yang soleh agar supaya amal kesolehan kalian menjadi amal jariah untuk orang tua kalian, insya Allah. Dan yang satu lagi, saudaramu dengan muka yang berseri-seri, artinya ya ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka tunjukkanlah muka yang berseri-seri. Insya Allah semuanya bisa nih ya melakukannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat daripada amal soleh. Nah, kan tadi sudah ya kita mengetahui bagaimana amal jariah. Nah, sekarang manfaatnya dari amal soleh itu apa sih? Nah, yang pertama, akan diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 9. Yang artinya di dalam Quran surah Al-Maidah nih, Abi akan bacain nih artinya nih, ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Tuh lihat,
kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang besar. Itulah manfaat beramal soleh. Yuk kita semangat nih amal soleh nih. Bayangin diampunin sama Allah dosa-dosa kita, bahkan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Nah, hal ini sesuai dengan Quran surah Maryam ayat 76. Nah, ini Abi akan bacain artinya ya. Simak. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Subhanallah. Ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita bagi orang-orang yang ingin beramal soleh. Allah akan selalu membimbing kita kepada kebaikan. Dan yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Masya Allah, ini sesuai dengan Quran surah An-Nahl ayat 97. Ya, Abi akan coba bacakan artinya lagi nih. Simak ya. Siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah, Masya Allah. Nah, ayo kita kejar amal soleh. Agar apa? Agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, yang layak, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beramal soleh. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan juga pahala yang lebih baik lagi untuk orang yang mau melakukan amal soleh. Masya Allah. Lalu kemudian yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut ayat ke-7. Nah, Abi coba bacain artinya lagi nih. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Yuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda lagi, karena dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ya, akan dijauhkan dari kerugian di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Abi bacain lagi nih artinya nih. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Masya Allah, kita akan dijauhi dari kerugian di dunia dan juga di akhirat, karena manusia itu pada dasarnya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Insyaallah. Yuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melakukan amal soleh. Nah, sekian dulu materi kita yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan termotivasi ya untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan juga amal soleh di dunia ini. Oke, sekian materi dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak tepat dalam membaca Al-Qur'annya ataupun yang lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, karena kebenaran yang Abi sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan pada dasarnya atas kekurangan dari Abi-nya sendiri. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dan juga mengamalkan apa yang telah Abi sampaikan pada hari ini, dan kita termasuk orang-orang yang soleh dan gemar berbuat kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.